Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus bersabda, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita senantiasa menghayati dan menghidupi akan Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya dalam kita memulai doa-doa kita dengan tanda salib, kita juga menyebut nama ilahi, nama Tritunggal Maha Kudus. Demikian juga kalau kita mengakhiri rumusan doa-doa kita dengan kita menggunakan doa kemuliaan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang kita hidupi, kita hayati akan iman, akan Tritunggal Maha Kudus, dan juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain juga nampak dalam perayaan Ekaristi juga selalu dalam doa disatukan dalam Tritunggal Maha Kudus. Ini yang terjadi dalam hidup kita Saudara-saudari terkasih, kalau kita perhatikan mengenai perayaan-perayaan hari besar mulai dari peristiwa inkarnasi peristiwa Natal, di mana Putra datang ke dunia menjadi manusia lahir dalam rahim Bunda Maria. Tentu pengasalnya adalah
Allah Bapa yang mengutus Putra Tunggalnya datang ke dunia ini. Kemudian Sang Putra berkarya dan mencapai puncaknya dalam karya penebusan, ya, dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kemudian sebelum Tuhan Yesus kembali kepada Bapa yang mengutusnya, Ia menjanjikan penolong lain, yaitu Roh Kudus yang kita rayakan dalam Hari Raya Pentakosta. Ini urutan peristiwa hari raya, ya, Natal, kemudian ya dalam peristiwa Paskah yang kita rayakan, ya, selama 50 hari, ya, kemudian Pentakosta. Dan sekarang ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, ya, merayakan kesatuan Allah dalam 3 pribadi ilahi, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi ilahi ini mempunyai peranan yang berbeda-beda, namun dalam maksud dan fungsi yang sama, yaitu penyelamatan umat manusia, ya, penyelamatan kita. Ini yang kita rayakan, ya. 3 pribadi ilahi, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi ilahi ini ada dalam kesatuan yang sangat mendalam, sehingga ya, kesatuan Allah ini tidak berubah. Bapa sebagai sumber segala rahmat, segala karunia, dan Putra, Sang Putra Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia. Sedangkan Roh Kudus sebagai ikatan cinta yang berasal dari Bapa dan Putra. Dan melalui bacaan Injil yang kita dengar mengenai maksud penyelamatan Allah, ya, penyelamatan Bapa, ya, bagi dunia, ya, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Yesus, ya, begitu besar kasih Allah, ya, kepada dunia ini. Kasih Allah sebagai prinsip keselamatan dunia. Allah kita sebagai Bapa yang digerakkan oleh kasih yang sedemikian besar, sehingga memberikan putranya kepada dunia, bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkannya. Maka di sini tersingkap misteri Putra Tunggal yang ditinggikan di salib dan memberikan hidup kekal, berakar dari misteri kasih Bapa. Ini yang terjadi pada kasih, bagaimana Allah kita sebagai Bapa yang kasihnya, ya, begitu besar, sampai berkenan memberikan putranya, ya, datang ke dunia ini untuk menebusnya, ya, menyelamatkannya. Ini yang terjadi dan disingkapkan, ya, akan
misteri Tritunggal Maha Kudus yang mempunyai peranan berbeda-beda, namun dalam maksud dan fungsi yang sama sebagai penyelamat dunia, untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia. Dan Bapa mengutus putranya, ini bukan sembarang utusan, putranya sendiri diutus ke dunia ini, dan terungkap akan belas kasih Bapa yang sungguh agung bagi kita manusia, belas kasihnya kepada manusia, berkenan memberikan putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Sang Putra berkenan datang ke dunia ini sehingga keselamatan, rencana keselamatan Bapa bisa terlaksana, bisa terwujud karena Sang Putra berkenan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Maka dunia, yang maksud di sini dunia ialah seluruh ciptaan, terutama manusia menjadi objek kasih Allah yang menyelamatkan. Maka kita manusia dipanggil untuk senantiasa percaya kepada Sang Putra, kepada Tuhan Yesus. Percaya berarti mengimani Yesus sebagai yang ditinggikan di salib, sebagai Mesias, Putra Allah. Saudara dan kasih, melalui Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita diajak dalam hidup kita ini mengungkapkan kesatuan kita dengan Tritunggal Maha Kudus. Tidak hanya kita mendoakan dalam syahadat, namun lebih dari itu, kita diajak untuk membangun dunia baru, sehingga dunia yang senantiasa diselamatkan oleh Allah. Sehingga keselamatan Allah itu bisa terwujud di dunia ini. Maka kita diajak untuk membangun dunia baru, terlibatkan dalam membangun dunia ini. Sehingga dunia tempat kita tinggal ini menjadi tempat yang nyaman. Kita diajak untuk menjaga supaya tidak merosot ke arah kehancuran. Namun kita diajak untuk senantiasa menjaga dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tempat yang nyaman, dihuni bagi umat manusia di muka bumi ini. Maka melalui Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kita diajak untuk senantiasa membangun dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat kehadiran Allah yang mempunyai kehendak senantiasa menyelamatkan ciptaannya.